Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Kompas Sulsel, Saudara. Saya masih bersama dengan Pak Abdillah Mustari, Komisioner dari Panwaslu Makassar. Kita masih berbicara soal keterlibatan PNS dalam pusaran politik, apalagi di Pilkada tahun 2018. Ini mengejutkan, ada 14 orang dari tahun 2017 sampai 2018 ini yang sudah diperiksa oleh Panwaslu yang diduga terlibat dalam aktivitas politik, mendukung beberapa pasangan calon. Dan menariknya juga ternyata aturan diberikan kepada ASN itu sebenarnya sangat jelas. Dan sanksi yang diberikan juga sangat tegas. Tapi mereka masih berani melakukan hal seperti ini. Kembali ke persoalan hak pilih. Hak pilih tadi bersifat rahasia. Tetapi kadang kan sekarang ini karena ada media sosial, masyarakat ingin mengungkapkan atau ingin mengekspresikan pilihan-pilihan mereka. Nah, ini seperti apa sebenarnya lebih mendetailnya lagi aturan terkait dengan hak pilih yang bersifat rahasia tadi, Pak? ASN itu, Mbak, itu orang yang punya kewenangan, punya kekuasaan. Oke, itu dinyatakan memiliki kekuasaan, meskipun tidak memiliki jabatan-jabatan sekelas kepala dinas dan lain sebagainya. ASN itu adalah pejabat negara. Oke. Jadi aparatur sipil negara. Oke. Dalam posisi apapun. Dalam posisi apapun. ASN itu sangat terhormat dalam masyarakat kita. Oke. Pasti orang bisa direkeng. Nah, ketika dia mengungkapkan sesuatu, pasti punya pengaruh terhadap masyarakat. Oke. Kalau terkait dengan hak pilih dia, itu hak pilih rahasia dia, tidak perlu untuk diungkapkan. Karena semua golongan ASN ini milik semua golongan. Oke. Kalau dia mengungkapkan di media sosial terhadap pilihannya dan penilaiannya terhadap bakal calon misalkan, berarti dia tidak netral. Karena ada orang lain yang merasa tidak didukung. Oke. Nah, di sini posisinya. Oke, baik. Jadi ketika dia mengungkapkan sesuatu atau penilaian terhadap bakal pasangan calon, maka ASN harus berujar untuk semua golongan. Oke, tidak boleh hanya pada satu saja. Boleh mengungkapkan atau berpendapat terkait dengan pasangan calon, tetapi harus semua pasangan calon. Tidak boleh hanya satu atau dua saja. Ataukah menilai like and then dislike terhadap yang lain, tidak boleh. Oke. Dia harus bertindak netral terhadap semua golongan. Oke. Ketika misalnya ASN yang berprofesi atau sebagai ASN menyampaikan pandangan politiknya melalui media sosial, itu seperti apa aturannya? Oh, boleh. Kalau itu adalah pandangan akademik. Oke. Tidak menjustis pilihannya terhadap golongan tertentu. Tapi kalau dia mengungkapkan pikiran-pikiran politik, tidak masalah. Yang penting tidak menguntungkan golongan tertentu dan tidak merugikan golongan lain. Oke, berarti menyampaikan pandangan politiknya boleh, tetapi asalkan tidak menguntungkan dan juga merugikan para pasangan calon. Oke, saya ingin tahu lebih jauh lagi soal ASN di sini yang masuk ataupun yang dinyatakan sebagai ASN di sini yang ada diatur dalam undang-undang itu yang mana saja? Selama ini kita tahu adalah PNS, kemudian TNI, Polri. Itu yang kita tahu. Apa lebih luas dari itu sebenarnya? Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 di Pasal 71 diungkapkan bahwa berlaku juga pada pejabat gubernur, pejabat wali kota, dan pejabat-pejabat yang bekerja di naungan pemerintah. Oke. Apakah itu artinya BUMD masuk? Masuk BUMD, BUMN, masuk semua. Itu juga masuk dalam aturan berarti? Oke. Honorer bagaimana? Iya, dia bekerja digaji oleh negara. Oke. Berarti sampai dari mulai honorer, BUMD, BUMN, TNI, Polri, PNS itu masuk dalam aturan ASN tadi. Iya, cuma saja dalam yang masuk dalam peraturan kode etik dalam PP RI nomor 53 tahun 2010 itu yang disebut ada disiplin negara. Disiplin PNS, disiplin pegawai negeri sipil, itu yang diatur, yang kena sanksi. Tetapi yang terkait dengan ASN ini, semua yang beraktivitas dalam lingkungan pemerintahan itu adalah ASN. Oke, tapi yang kena pelanggaran kode etik itu adalah berarti apakah sanksinya berbeda-beda kemudian antara misalnya honorer dengan sanksi yang diberikan kepada PNS? Nanti kita akan lihat akibat. Akibat dari apa yang dilakukannya. Atau sebarang yang dilakukan. Jadi ada kalau seorang yang tidak punya pangkat, berbeda akibatnya ketika ada ASN yang berpangkat, walaupun dengan ujaran yang sama.
Oke, Ya, baik. gitu. Berarti ada juga level sanksi yang akan diberikan ya. Bagaimana dengan RT RW? RT RW ini di Makassar ini menjadi polemik, Mbak. Ya, betul. Polemiknya dia adalah organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum. Oke. Jadi struktur pemerintahan kita kan tidak sampai ke RT, tidak sampai lurah atau lurah. Tetapi ada yang berkata begini, bukankah RT RW kita diperdakan dan kemudian menerima insentif? Betul. Lagi-lagi insentif, bukan gaji. Oke. Nah, kalau insentif bisa saja sesuai dengan janjikan, boleh saja kurang, boleh cuma sekedar janji karena ketersediaan budget. Jadi bukan gaji, insentif. Meskipun ada perdanya, meskipun RT RW sudah diperdakan? Perda untuk penerima untuk dasar pembayaran insentif. Oke. Bukan gaji. Oke, berarti RT RW tidak masalah? Tidak masalah. Mereka tidak akan dikenakan sanksi? Iya, tidak masalah. Tidak dikenakan sanksi. Kalau dia bukan PNS. Oke. Karena dia bukan aparatur sipil negara. Oke, baik, meskipun menerima intensif dari pemerintah, meskipun ada perdanya. Nah, yang dijaga ini RT RW ini mendapatkan insentif dari pemerintah, bukan dari bakal pasangan calon. HP yang mereka miliki, adalah alat negara. Karena itulah program pemerintah. Kalau digunakan untuk mendukung pasangan calon, itu kena. Oke, baik. Susah juga ini kalau ngawasin handphonenya juga, Pak. Iya. HP yang dibagi-bagikan itu. Bagus, ya benar. Nah, itu bagaimana pengawasan dari Panwaslu kemudian? Oh, kami punya, alhamdulillah, kami punya aparat sekarang sudah sampai kelurahan. Bahkan ada sebagian RT RW kami menjadi pengawas pemilu. Oke, menjadi pengawas pemilu terlibat. Ada yang di Panwascam, ada yang di PPL di Panwaslu kelurahan. Itu ada RT RW kami. Karena kedekatan, saya boleh katakan kedekatan emosional antara RT RW yang saat ini sudah diperdakan di Makassar dengan pemerintah. Mudah-mudahan nanti tetap netral ya, Pak ya. Kami berharap seperti itu. Sebagai pengawas. Iya, kami berharap RT RW tidak terlibat. Walaupun punya hak masing-masing individu untuk memakan RT RW, ada juga RT RW yang menjadi tim sukses. Ya. Tetapi lagi-lagi jangan menggunakan fasilitas negara. Oke, pengawasan itu yang susah nanti, Pak. Iya. Tapi Pak, saya ingin kembali ke persoalan ASN tadi. Saat ini kan ada 14 yang sudah diperiksa, 6 sudah ada keputusan ya, Pak ya? Sudah ada keputusan. Nah, nantinya ketika sudah muncul keputusan, di mana peran Panwaslu kemudian di sana, Panwaslu Kota Makassar? Iya, peran kami adalah mengawasi terhadap pelaksanaan putusan itu. Dijatuhkan tidak. Jangan sampai cuma sekedar putusan dan kemudian tanpa eksekusi. Kalau yang kemarin tahun 2017? Iya, alhamdulillah. Sudah diputuskan dan sudah dilaksanakan. Sejauh ini pernahkah ada perbedaan antara Panwaslu, pemeriksaan dilakukan Panwaslu kemudian dengan dari pemerintah sendiri? Pernahkah ada perbedaan kalau kita lihat sebelumnya? Dalam artian sudah diputuskan tapi tidak dijalankan? Sejak pengalaman kami di Panwaslu Kota Makassar, tidak ada. Jadi alhamdulillah pihak yang berwenang yang diperintah untuk melaksanakan putusan itu oleh KASN itu tidak dilaksanakan. Oke, baik. Kedepannya ini baru Pride, Pak. Tahapan politik belum selesai, bahkan belum ada penetapan calon. Belum lagi masuk masa kampanye. Setelah ada penetapan calon bakal bekerja lebih keras lagi. Apa yang dipersiapkan Panwaslu di sini? Kami gencar untuk menyuruhkan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Itu yang kami lakukan. Semua segmen masyarakat. Kami minta di masjid-masjid, kami minta. Di tempat arisan kami minta. ASN telah kami sosialisasikan. Semua segmen, bahkan pemilih pemula, telah kami sosialisasikan untuk berani mengungkap bahwa ini yang benar dan ini yang tidak benar. Saya berharap mudah-mudahan seluruh segmen masyarakat untuk terlibat mengawasi pemilihan ini. Sejauh ini apakah ada perekrutan relawan juga dari Panwaslu misalnya? Kita baru dalam tingkat tataran perekrutan Panwaslu kelurahan.
Oke. Sudah pada tahap mana ini, Pak? Ya, jadi sudah pelantikan, bahkan sudah mengawasi tentang pelaksanaan PPDP. Oke. Ya. Sudah berjalan Sudah berarti berjalan sampai dengan saat ini. Ya. Dan nantinya apakah kemudian akan melakukan perekrutan lagi untuk pengawasan lebih intensif lagi? Iya, nanti pada saatnya kita akan lakukan perekrutan terhadap pengawas TPS. Jadi satu pengawas TPS 1 orang. Itu yang perekrutan itu. Oke. Masa kampanye ini masa yang paling sensitif, Pak. Bagaimana di situ pengawasan nanti dari Panwaslu? Iya, pengawasan kami kan kita punya prosedur, kita punya mekanisme, kita punya jadwal yang tersusun rapi terhadap pengawasan seluruh tahapan pemilihan. Oke. Nah, mungkin boleh diungkap sedikit sebenarnya di sini pelanggaran, kalau misalnya dalam masa kampanye, pelanggaran itu yang seperti apa sih, Pak? Sebenarnya beragam. Ada yang menggunakan, ada yang melakukan pelibatan anak-anak, misalkan. Oke, itu masuk dalam pelanggaran. Masuk pelanggaran. Membawa anak-anak dalam event kampanye politik. Event kampanye politik. Oke. Kemudian melakukan aktivitas yang merugikan salah satu pasangan calon, misalkan menindih baliho ataukah merusak para alat peraga orang lain, itu. Melakukan ujaran kebencian atau kepada pihak tertentu, itu pelanggaran. Jadi banyak beragam pelanggaran. Bagaimana dengan menggunakan fasilitas tempat ibadah? Tempat ibadah jelas tidak dibenarkan. Itu juga masuk pelanggaran. Masuk dalam pelanggaran juga itu. Bagaimana jika misalnya PNS, oknum PNS ikut berkampanye tidak menggunakan pakaian PNS-nya? Jelas pelanggaran. Itu masuk juga dalam pelanggaran. Jadi ASN PNS itu bukan persoalan pakaiannya, persoalan dirinya. Oke. Dia adalah PNS, tidurnya pun dia masih PNS. Oke. Meskipun tidak menggunakan pakaian dinas, menggunakan pakaian lain pun tetap dinyatakan tidak, itu tetap masuk dalam pelanggaran. Benar. Tetap dikenakan sanksi berarti ya. Oke. Baik, ini betul-betul harus menjadi perhatian bagi PNS ini ya. Iya. Ada pesan Anda untuk para ASN di luar sana, masyarakat kita masuk dalam tahapan politik ini? Iya. Saya adalah seorang PNS juga. Saya PNS dan mengajak kepada saudara-saudara yang PNS. Mari kita terlibat secara netral, imparsial dalam setiap proses pemilihan ini. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota di tahun 2018. Aktivitas kita dalam bertindak netral. Kita adalah sebuah negara dan kita berupaya menjadi milik semua golongan, tidak berpihak kepada tertentu dan kemudian tidak melakukan aktivitas yang merugikan orang dan golongan tertentu. Oke, baik, karena sanksinya tegas ya. Tegas sekali, Mbak. Terima kasih, Mbak. Sudah waktunya untuk hadir bersama dengan kami pagi hari ini Komisioner Panwaslu Makassar, Bapak Abdillah Mustari.